Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Selama itu tidak melibatkanku membiarkan senior Ye pergi, aku bisa menjanjikan Anda hal lain. Woyuhau tahu bahwa Ye Sisui dan Long Shoyo tidak akan pernah bisa mengalahkannya dan Tang Wutong dalam keadaan mereka saat ini. Long Shoyo menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku akhirnya mati secara alami, aku akan kehilangan kemampuan untuk melindunginya. Aku hanya ingin kamu berjanji padaku untuk tidak menyakitinya sampai aku mati. Bisakah kamu membunuhnya setelah aku mati? Tubuh Woyuha membeku. Hatinya sedih melihat Dolo tertinggi. Limit Dolo berlutut untuk sesuatu yang begitu sederhana. Setelah ragu-ragu sebentar, Woyuha menjawab, selama senior Y tidak mencoba melarikan diri, aku pasti bisa melakukan apa yang Anda minta dariku. Long Shoyo mengangguk dan berkata, kamu bisa yakin bahwa kamu tidak akan menyesal menerima permintaanku. Aku pasti akan membalasmu untuk ini. Saat dia berbicara, dia perlahan berpaling untuk menghadapi Ye Sisui. Raut wajahnya langsung diganti dengan ekspresi lembut. Sisui, kamu benar-benar sangat cantik. Kamu tetap begitu cantik sementara aku telah bertambah tua. Suaranya sangat lembut saat dia berbicara, seolah-olah dia mengakui sesuatu. Ye Sisui melontarkan senyum lembut di wajahnya yang cantik. Tidak, kita berdua sudah tua. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bersamamu sampai saat-saat terakhir kita. Aku sangat senang bahwa semuanya berakhir seperti ini. Jangan sedih. Ini adalah akhir terbaik yang bisa aku dapatkan. Suara Long Shoyo mulai bergetar. Siswi, apakah kamu benar-benar memaafkanku? Apakah kamu benar-benar bersedia memaafkanku untuk semua yang aku lakukan kepadamu? Ye Siswi tersenyum. Dia tampak benar-benar bahagia. Xiaoyao, kamu benar-benar idiot. Bahkan bukan hanya kamu, Muan juga idiot. Kalian berdua benar-benar idiot. Kalian berdua telah dimainkan olehku selama ini. Hanya saja kalian berdua terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kamu benar-benar idiot. Meskipun dia tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Mengapa demikian? Long Shoyo menatap kosong badannya. Ye Sisui menghela nafas dan berkata, kamu memberi terlalu banyak untukku dalam hidup ini. Sekarang kita berdua telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidup kita. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Biarkan aku menghapus luka yang kamu bawa selama ini dan tinggalkan dunia kita dengan gembira. Aku akhirnya bisa berbagi banyak hal denganmu. Long Shoyo tertegun. Faktanya baik Woyuha dan Tang Wutong tertegun. Apa yang hendak dikatakan Ye Sisui pasti adalah sesuatu yang dia sembunyikan dengan hidupnya. Apa yang ingin kau katakan padaku? Long Shoyo bertanya. Ye Sisui tersenyum polos. Itu hal yang selalu membuatmu merasa bersalah. Sebenarnya tidak ada. Jika aku mengulangi apa yang baru saja aku katakan, aku maksudkan bahwa kamu tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Alasannya adalah karena aku telah merencanakan semuanya selama ini. Orang yang aku tunggu adalah dirimu selama ini, bukan Mu'en. Aku bersedia menikah denganmu. Apa yang kamu katakan? Long Shoyo tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Woyuho bisa melihat ketakutan di matanya. Long Shoyo menatap Ye Sisui dan berkata, Sisui, hentikan berbicara. Hentikan berbicara. Aku tidak ingin kamu merusak kesanku tentangmu. Setidaknya kau sangat sempurna. Ye Sisui menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku ingin mengatakan segalanya. Jika aku tidak bisa membiarkan semuanya keluar, aku tidak akan tahan untuk mati. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun kamu telah melindungiku di sisiku dan bahkan digunakan olehku selama bertahun-tahun, kamu tidak kehilangan apapun. Alasannya adalah bahwa kamu telah melindungi seorang wanita yang mencintaimu dari lubuk hatinya. Apakah kamu tahu itu? Long Shoyo menatap Ye Sisui dengan tak percaya. Meskipun itu karena keadaan tubuhnya saat ini, tetapi dia sebenarnya kehilangan kendali atas emosinya. Ye Sisui melanjutkan, saat itu ketika kita dan Mu'an pertama kali berpartisipasi dalam turnamen elit benua,
Aku sudah pergi ke sana dengan motif tersembunyi. Saat itu, aku sudah menjadi bagian dari gereja Roh Kudus. Niatku satu-satunya adalah mengidentifikasi talenta terbaik di antara generasi kita. Oleh karena itu, aku bertemu denganmu dan Mu'en. Kalian berdua sangat luar biasa dan kuat. Sebenarnya aku memuja dibandingkan dengan kalian berdua. Kita semua masih muda saat itu dan mudah bagi kita untuk berkumpul. Selain itu, aku punya agenda untuk mendekatimu dan juga dia. Ya, kalian berdua. Karenanya, kalian berdua jatuh cinta denganku tanpa sadar. Di saat yang sama, aku juga jatuh cinta pada salah satu dari kalian. Kamu pasti berpikir bahwa Anda adalah orang yang aku cintai selama ini, bukan? Sekarang aku dapat memberitahumu dengan jujur bahwa kamu telah menjadi idiot besar. Aku mencintaimu sejak awal. Sebenarnya aku tidak pernah menyukaimu. Kamu ekstrovert, tampan dan suka pamer. Aku jatuh cinta dengan segala sesuatu tentangmu. Mu'en juga hebat, tapi dia terlalu batu. Dia bukan tipeku sama sekali, karenanya kaulah yang telah aku cintai selama ini. Namun, aku tidak bisa memilihmu. Ayah Zongliwu tidak akan pernah mengizinkanku memilihmu karena kamu bukan anggota Akademi Shrek. Inilah tepatnya mengapa aku dipaksa olehnya untuk memilihmu daripada kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yesi Sui, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Zongliwu tidak menduga kesengsaraan terbesar dalam hidupnya berasal seperti ini. Yesi Sui masih tersenyum meskipun air mata mengalir di wajahnya. Setelah itu, kita bertemu lagi. Pada saat itulah aku ditugaskan oleh ayah Zongliwu untuk memisahkanmu. Dia memberitahuku betapa berbahayanya bagi gereja Roh Kudus untuk melawan dua mas roh paling berbakat dari generasiku. Karenanya, aku harus membuatmu saling berhadapan. Kalian harus berselisih. Itulah satu-satunya cara kami dapat menghentikan kalian berdua dari mempengaruhi perkembangan gereja Roh Kudus. Karenanya aku mengusulkan rencana itu dan menggunakan tubuhku untuk memancingmu. Setelah memberimu pertama kali, aku menciptakan konflik yang menyakitkan bagi kita bertiga. Namun, hanya kalian berdua yang benar-benar kesakitan. Aku selalu tahu apa yang aku lakukan. Aku adalah wanita suci dari gereja Roh Kudus. Kamu. Long Xiaoyao menunjuk Ye Sisui saat dia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Ye Sisui menatapnya dengan lembut dan berkata, Xiaoyao, tolong jangan marah. Kamu hanya akan mati lebih cepat. Mungkin kamu tidak akan terlalu marah setelah mendengar apa yang harus kukatakan lagi. Setelah apa yang terjadi kemudian, aku pergi, namun aku tidak menyesali apa yang telah aku lakukan. Aku telah memberikan tubuhku kepada orang yang aku cintai. Aku tahu bahwa kamu dan Mu'en harus hidup dalam kesengsaraan seperti itu, namun aku tidak punya pilihan. Apakah kamu tahu bahwa ayah Zongliwu harus membunuh kalian berdua jika rencanaku gagal? Dibandingkan menyaksikannya menghabisi kalian berdua, aku lebih suka menonton kalian berdua menderita dalam kesengsaraan. Bagaimanapun, kamu adalah cintaku dan Mu'en adalah kakak laki-laki yang kuhormati. Bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa baiknya dia kepadaku? Kalian berdua selalu sangat penting dalam hatiku. Karena itu, aku perlu melakukan itu untuk melindungi kalian berdua dari gereja Roh Kudus. Dan aku berhasil. Kalian berdua menjadi limit dulu. Meskipun kalian berdua dalam kesakitan dan penderitaan, setidaknya kita masih hidup. Benar bukan? Setelah beberapa dekade, ayah Zongliwu memaksaku untuk melahirkan seorang putra. Sebelum dia meninggal, dia memberitahuku bagaimana itu satu-satunya cara dia bisa menyerahkan kepemimpinan kepadaku tanpa khawatir. Setelah itu dia membantuku menjadi limit dulu. Saat itulah aku benar-benar menjadi musuh Akademi Shrek. Sebagai wanita suci dari gereja Roh Kudus, aku tidak akan pernah bisa bersama kalian berdua. Apakah kamu tahu betapa aku ingin bersamamu saat kita bertemu setelah ayah Zongliwu meninggal? Namun aku tahu aku tidak bisa. Alasannya adalah bahwa aku sudah menjadi pemimpin gereja Roh Kudus. Sebagai pemimpin di antara semua para mas roh jahat, aku akan merusak reputasimu jika aku ingin bersama denganmu.
Aku hanya ingin memaksamu untuk mengikutiku dan melindungiku. Ini akan memungkinkanmu untuk terus dianggap sebagai Kaisar Nagadoulo, alih-alih sebagai anggota Gereja Roh Kudus. Aku sangat senang bahwa kamu terus mengikutiku dan melindungiku bahkan setelah 100 tahun. Aku mungkin seorang mas roh yang tidak bermoral dan jahat, tetapi aku masih manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat melihat perasaan yang kamu miliki untukku? Namun aku tidak berani bertemu denganmu. Aku tidak akan melihat namamu dihancurkan karena aku. Karena itu aku tidak bisa memberitahumu tentang cinta yang aku miliki untukmu. Sekarang akhirnya aku bisa berseru cintaku padamu. Xiaoyao, aku selalu mencintaimu dan kamu sendirian. Meskipun kamu telah mengikutiku dan menderita karenaku selama lebih dari 100 tahun, aku harus memberitahumu bahwa aku benar-benar layak mendapatkan cintamu. Alasannya adalah karena aku telah melahirkan seorang putra untukmu. Apakah kamu tahu itu? Apa yang kamu katakan? Rahang Zongliwu terjatuh setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Sisui. Tubuhnya mulai gemetar. Seorang anak, Sisui, telah melahirkan seorang putra untukku. Namun, sudah lebih dari 100 tahun. Bahkan jika dia adalah seorang mas roh yang kuat, dia mungkin akan mati setelah 100 tahun. Ye Sisui melanjutkan. Kamu mungkin tidak mengharapkan itu. Aku tahu kamu akan sangat terkejut setelah mendengar apa yang aku katakan. Sejujurnya, sama sepertimu, aku belum melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Aku tidak dapat pergi dan menemuinya karena aku tidak akan membiarkan dia tahu bahwa ibunya adalah seorang mas roh jahat dan bahkan pemimpin Gereja Roh Kudus. Aku hanya berharap dia menjalani hidup yang sehat dan menjadi manusia normal. Bahkan aku tidak ingin dia menjadi mas roh, karena itu aku memberinya nama keluarga Yan, nama keluargaku sebelum aku bergabung dengan Gereja Roh Kudus. Namun apakah kamu tahu, nasib bekerja dengan cara yang misterius. Cucu kita sebenarnya bisa masuk ke Akademis Rek karena kemampuannya sendiri. Dia akhirnya menjadi murid Mu'en. Jika aku tidak tahu bahwa jiwa bela dirinya sama dengan jiwa bela diri keduaku, Phoenix bercahaya, aku tidak akan tahu bahwa Mu'en telah menerima cucu kita sebagai muridnya. Bahkan Mu'en melakukan yang terbaik untuk merawatnya dan dia berakhir sebagai dekan departemen jiwa bela diri. Apa? Baik Wo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan ketidakpercayaan mereka. Jika bukan karena pengakuan Ye Sisui hari ini, siapa yang akan tahu bahwa Yan Shaoze sebenarnya adalah cucu Long Xiaoyao dan Ye Sisui? Tang Wutong berseru dengan marah. Kamu berbohong. Kamu mencoba menabur perselisihan di antara orang-orang di Akademis Rek. Ye Sisui tersenyum ketika dia melihat Long Xiaoyao yang sudah terpana dengan semua yang dia katakan. Apakah ada kebutuhan bagiku untuk menabur perselisihan ketika segalanya sudah sampai pada tahap ini? Selain itu, sebagai limit dahulu, apakah kamu pikir aku harus berkeliling dan merusak hubungan? Aku adalah aku. Aku mengatakan apa yang aku harus katakan. Tentu saja aku tidak akan berkeliling menyebarkan kebohongan. Shaoze haruslah cucu atau cicit kami. Dilihat dari usianya, namun aku belum pernah mencoba menghubunginya. Aku hanya pergi untuk memeriksa garis keturunannya dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah keturunan kami. Wo Yuhao menarik tangan Tang Wutong kembali dan menggelengkan kepalanya. Tang Wutong tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Long Xiaoyao mengerutkan kening saat dia memandang Ye Sisui. Apakah ini semua nyata? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.